Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir bersama mengikuti sharing ilmu diklat yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak eh, narasumber kita, Bapak Ibu narasumber kita yaitu Bapak Azwar, Senior Azwar, Auditor Utama Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Ibu Mirza Dwi Astuti, STMT, Auditor Media, dan Bapak Adi Sofyan, Auditor Muda Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat, beserta Bapak Ibu peserta Zoom yang berbahagia. Baik, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan sharing ilmu diklat. Ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat, di mana kegiatan ini dilaksanakan setelah pegawai inspektorat, baik itu auditor, PPUPD atau fungsional, melaksanakan diklat, wajib untuk melaksanakan sharing ilmu diklat. Jadi eh, kemarin sudah dilaksanakan diklat oleh Bapak Azwar, Bu Mirza, dan Bang Adi Sofyan di BPK perwakilan di Badan Diklat BPK Medan gitu dengan tema Probity Audit. Dan sekarang akan membagikan ilmunya kepada kita semua. Nanti eh, jadi Bapak Ibu bisa mengikuti materi yang disampaikan oleh narasumber kita. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung bisa di kolom chat atau bisa nanti resen setelah nanti dipersilakan oleh narasumber kita. Dan kemudian di link tree yang sudah disediakan juga sudah dibagikan untuk daftar hadirnya. Silakan Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir. Nanti sertifikatnya akan dikirimkan ke email masing-masing atau di link tree yang sudah dibagikan ada untuk bagian sertifikatnya. Jadi Bapak Ibu silakan mengisi email aktif yang disediakan. Baik, untuk tidak memperpanjang pembukaan atau kata pengantar, kita langsung persilahkan narasumber kita untuk menyampaikan materi yang akan dipandu dan disampaikan oleh sepenuhnya oleh Bu Mirza Dwi Astuti, STMT. Kepada Bu Mirza, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Mirza Seperti SP, bukan MT ya Pak Rifal, belum kuliah lagi. Jadi kemarin kami ditugaskan dari kantor untuk mengikuti diklat probity audit yang telah kami laksanakan selama 4 hari di diklat PKN Medan. Kegiatan diklat diikuti oleh Pak Insinyur Azwar, saya sendiri dan juga Pak Adi Sofyan. Dan diklat telah kami laksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Di sini mungkin Bapak Ibu sekalian mungkin sudah tahu juga terkait dengan probity audit. Mungkin itu berkaitan dengan barang dan jasa. Baiklah, mungkin untuk tidak memperpanjang waktu, mungkin saya langsung saja menyampaikan materi yang kami terima dari narasumber. Jadi sehubungan dengan keterbatasan waktu, kami kemarin kan mengikutinya selesai di hari Jumat dan hari ini kami sudah harus memprestasikan kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi saya materinya mungkin saya sampaikan oh, materi yang dari narasumber saja dan tidak ada yang saya potong dan materinya sudah saya bagikan tadinya. Itu materinya dikunci dengan passwordnya adalah Probity 123 Bapak Ibu.
Dan kunci-kunci lo, Bu narasumber. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa mengikuti. Oh, di sini kami tegaskan saya masih belajar. Mudah-mudahan dengan ini bisa menambah wawasan kita semua. Jadi probity audit itu adalah pemeriksaan independen terhadap integritas, yang memuat integritas, kejujuran dan kepatuhan terhadap prosedur dalam proses pengadaan, kontrak atau kegiatan lainnya yang melibatkan pengeluaran uang publik atau sumber daya organisasi, bertujuan untuk agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa itu dilaksanakan secara baik. Ini sesuai dengan Perka BPKP nomor 3 tahun 2019. Jadi itu ada integritas, Bapak Ibu. Integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Itu datangnya dari diri kita sendiri, Bapak Ibu. Dan kebenaran adalah hal-hal yang sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya. Kejujuran itu bersifat ketulusan hati dan kelurusan hati agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan yang diharapkan atau ketentuan berlaku. Nah, di sini konsep dari probity audit itu adalah probity perlu dituangkan dalam bentuk kebijakan probity dan prosedur yang akan menjadi acuan. Jadi kemarin kami sebenarnya kita akan untuk membuat sendiri pedoman atau SOP terkait probity. Tapi di kita sendiri di Provinsi Sumatera Barat kita belum menyusun pedoman. Kita mengacunya masih dari Perka BPKP nomor 3 Bapak Ibu, dan untuk saat sekarang ini rasanya Perka lampiran itu yang checklist kertas kerja itu rasanya sekarang mungkin kurang relevan lagi karena untuk pengadaan sekarang kita untuk pemilihan tidak banyak lagi, lebih mengacu kepada proses pengadaan melalui e-katalog. Jadi untuk checklistnya nanti dalam pelaksanaan kegiatan mungkin harus ada perbaikan atau modifikasi sesuai dengan apa yang kita laksanakan nantinya Bapak Ibu. Proses probity itu terintegrasi dengan proses pengadaan barang dan jasa. Jadi kemarin kami waktu di Diklat memang diarahkannya untuk kegiatan yang sifatnya konstruksi. Untuk jasa lainnya atau barang dan jasa lainnya sangat sedikit sekali contohnya. Jadi memang lebih banyak contoh-contohnya itu untuk pengadaan yang sifatnya konstruksi. Nah, jadi probity adalah merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan untuk mengendalikan risiko agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena pada saat probity itu kita laksanakan pada saat pelaksanaan kegiatan sedang berlangsung. Jadi dengan adanya kegiatan probity bisa meminimalisir risiko-risiko yang akan ditemukan nantinya pada saat pelaksanaan kegiatan barang dan jasa. Jadi dengan probity ini bertujuan menjalankan manajemen risiko untuk memberikan keyakinan bahwa prosedur pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan berintegritas dan merupakan instrumen dalam rangka untuk mencegah terjadinya fraud atau korupsi. Nah, dan probity audit adalah early warning bagi manajemen karena pada saat pelaksanaan kegiatan sudah diberikan masukan dari tim probity. Mungkin saya siap Bapak Ibu karena tidak relevan dengan kegiatan probity. Dan probity audit itulah bagian dari pengawasan internal Bapak Ibu. Di seluruh kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka
memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Pengawasan PBJ itu mungkin dilakukan ada beberapa yaitu probity audit, kemudian audit pengadaan barang dan jasa, dan selanjutnya review pengadaan barang dan jasa. Ini sesuai dengan Perka BPKP nomor 3 tahun 2019. Untuk probity audit itu adalah audit proses. Nanti dalam audit proses itu kita akan memberikan simpulan dan opini dan memberikan keyakinan yang mutlak, terutama untuk pengadaan-pengadaan yang sifatnya kompleks atau kritis. Kalau untuk audit PBJ itu pemenuhan nilai manfaat, kepatuhan, capaian TKDN, dan kesesuaian pemaketan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk review PBJ adalah penilaian bukti, simpulan berupa negative assurance, artinya telah sesuai dengan yang direncanakan. Sejarah probability audit dilatar belakangi oleh perkembangan praktek tata kelola, akuntabilitas, dan transparansi dalam sektor publik dan swasta. Istilah probability mungkin tidak selalu digunakan, namun konsep pemeriksaan terhadap integritas dan kepatuhan. Nah, titik penting sejarah probability mungkin yang sering paling utama kita temukan itu adalah public integrity. Ini sebagai sistem kebijakan budaya dan akuntabilitas yang saling menguatkan untuk menahan risiko korupsi. Selanjutnya, layanan assurance dan consulting internal audit diharapkan untuk risk-based, objektif, dan berlandaskan etika yang menekankan integritas, objektivitas, kompetensi, dan perilaku profesional auditor sektor publik. Ini untuk probability audit ini berkaitan juga dengan lingkungan pengendalian yang berbasis nilai integritas, penilaian risiko termasuk risiko kecurangan, dilanjutkan dengan aktivitas pengendalian yang akan dilakukan yang didokumentasikan dengan tertib sehingga dapat dipantau secara memadai. Selanjutnya, titik pentingnya adalah nilai tambah audit probability bagi pimpinan, yaitu kepatuhan terhadap administrasi, mencakup integritas proses, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pimpinan, serta menjadikan audit probability menjadi alat pengendalian strategis terhadap kecurangan yang mungkin kita temui pada saat pengadaan barang dan jasa. Dari beberapa penelitian yang dilakukan berkaitan dengan probability audit, itu ada dari Rahmadani Muhammad Agrastan, yaitu faktor utama kendala pertimbangan pelaksanaan probability audit, yaitu yang menjadi catatan adalah jumlah SDM auditornya kurang. Kemudian komitmen pimpinan dalam pengambilan kebijakan, banyaknya kegiatan pengawasan mandatori, dan pengaduan serta lemahnya sistem informasi pengawasan. Nah, selanjutnya Muhammad Sahrul Ramadan, yaitu probability audit yang Inspektorat Provinsi DKI Jakarta belum optimal. Penggunaan sampling data dalam proses probability dan tahapan probability audit juga belum dilaksanakan secara keseluruhan. Terdapat hambatan pada penerapan probability audit berupa adanya keterbatasan sarana dan prasarana, anggaran, kompetensi auditor, waktu, sumber daya, dan dokumentasi. Selanjutnya, implementasi probability audit yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin, yaitu belum optimal karena hanya berdasarkan surat permintaan dari perangkat daerah. Surat pernyataan probability audit dan surat manajemen representasi tidak dilakukan. Melaksanakan probability audit hanya untuk memenuhi MCP KPK, serta tidak dilakukan secara real time dan hanya dilaksanakan pada tahap pelaksanaan kontrak. Selain itu, terdapat faktor-faktor kelemahan APIP
dalam implementasi probity audit, yaitu pada tahap perencanaan PKPT tidak dijadikan sebagai mandat. Tidak ada kebijakan probity audit pada tahap pelaksanaan, yaitu keterbatasan waktu pelaksanaan, pemenuhan dokumen, dan juga kompetisi auditor. Isu yang lainnya yaitu pelaksanaan audit masih perlu diperkuat dengan mencakup seluruh siklus pengadaan, pemanfaatan validasi berbasis teknologi, transparansi dalam penetapan HPS, kompetensi auditor, dan penyesuaian kebijakan pengawasan. Probity audit sebagai instrumen strategis dalam reformasi kelembagaan, penguatan integritas, dan pencegahan penyimpangan pengadaan. Selanjutnya, anggaran pelaksanaan yang tersedia, sumber daya manusia yang berpengalaman dan kapabel dalam melakukan probity audit, dan tersedianya peralatan pendukung yang dapat memadai dalam pelaksanaan probity audit. Sedangkan faktor yang menghambat adalah masih banyak praktek-praktek kecurangan terjadi pada proses pengadaan barang jasa. Dari penelitian ini, dampak penerapan probity audit terhadap pencegahan kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa sangat berpengaruh positif. Probity audit dapat mencegah terjadinya fraud dan menjadi alat untuk mekanisme peringatan dini early warning. Itulah isu-isu yang berkaitan dengan probity audit, Bapak Ibu, dan mungkin kita sadari juga bahwa hal itu terjadi juga di tempat kita, Bapak Ibu. Jadi jenis-jenis audit itu adalah audit laporan keuangan, itu memberikan opini, audit kinerja itu berkaitan dengan efektif, efisien, dan ekonomis, akan mengeluarkan simpulan dan rekomendasi. Sedangkan audit dengan tujuan tertentu itu bersifat kepatuhan dan investigatif, dan nanti akan menghasilkan simpulan. Dan probity audit ini termasuk dalam audit dengan tujuan tertentu, Bapak Ibu. Jadi untuk probity audit kita menggunakan Perka BPKP nomor 3 tahun 2019, Perpres 16 tahun 2018, yang terakhir dirubah dengan Perpres 46 tahun 2025 yang diikuti dengan perubahan Perlem LKPP. Selanjutnya juga mengacu pada PP 60 tahun 2008 terkait dengan sistem pengendalian internal pemerintah. Juga yang tidak kalah penting yaitu adalah SOP, peraturan direksi, standar audit. Ini mungkin yang untuk peraturan ini, yang SOP ini mungkin rata-rata kita belum membuat. Termasuk di Provinsi Sumatera Barat sendiri belum melakukan. Kita masih mengacu pada RK BPKP nomor 3, Perpres 16 tahun 2018, dan perubahannya juga aturan-aturan terbaru berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Ini saya skip aja Bapak Ibu. Nah, ini yang berkaitan dengan dasar hukum probity lainnya. Yang di Perka BPKP itu adalah pedoman umum, pedoman probity audit, seperti yang tadi saya jelaskan, juga pedoman audit PBJ dan review PBJ. Jadi dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa, memang untuk pelaksanaan probity audit itu kita masih mengacu pada peraturan BPKP nomor 3. Dan nanti untuk perencanaan pelaksanaan kegiatannya kita sesuaikan dengan tahapan yang kita laksanakan. Dan juga referensinya adalah peraturan-peraturan terbaru terkait pengadaan barang dan jasa. Nah, ini Bapak Ibu yang seperti saya bilang tadi, perangkat audit probity daerah. Ini seharusnya ada disusun dalam bentuk peraturan Menteri kalau kita kepala daerah atau inspektur. Tujuannya adalah untuk kepastian hukum bagi auditor dan auditor, kemudian jaminan independensi, objektivitas, dan profesional auditor. Selanjutnya pencegahan tumpang tindih fungsi dan pengawasan lainnya. Dan sebagai pedoman bagi operasional auditor dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan audit.
Teknik audit dalam probiti yaitu dilakukan dengan peninjauan fisik, observasi, analisis, konfirmasi, diskusi, klarifikasi, dan benchmarking. Prinsip audit dalam probiti adalah efisien dan efektif sehingga proses bisnis yang diaudit dapat maksimal untuk best value for money for public money. Selanjutnya dilaksanakan secara transparan, terbuka, adil, tidak diskriminatif dan bersaing. Akuntabel yaitu seluruh proses kegiatan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang paling penting adalah bebas dari benturan kepentingan. Nah, itu yang sangat sulit sekali kita lakukan. Nah, hal ini juga sesuai dengan TUS dalam pelaksanaan probity audit itu Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya benturan kepentingan kita dalam TUS itu mungkinan kita tidak dapat melaksanakan kegiatan probity-nya. Para pihak yang terlibat dalam probity adalah pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat pengadaan, Pokja UKPPJ untuk yang pelaksanaan pengadaan barang dan jasanya dilakukan dengan cara pemilihan. Terus panitia pemeriksa hasil pekerjaan mungkin untuk sekarang sudah tidak ada lagi Bapak Ibu karena tanggung jawabnya secara sepenuhnya mungkin nanti ada di PPK atau KPA. Nanti mungkin KPA atau PPK dapat menunjuk tim teknis yang memahami kegiatan tersebut untuk melakukan penilaiannya. Selanjutnya adalah agen atau pengelola pengadaan, penyelenggara swakelola, penyedia yaitu pelaksana, konsultan perencana, pengawas, dan manajemen konstruksi. Tujuan dari dilaksanakan probity adalah untuk memberikan rekomendasi atau saran perbaikan atas proses pengadaan barang atau jasa yang sedang berlangsung terkait dengan isu-isu probity, integritas, kejujuran, dan kepatuhan. Sasaran probity adalah meyakinkan bahwa pengadaan barang jasa dilakukan sesuai dengan kebutuhan baik, segi jumlah, kualitas, waktu, dan nilai pengadaan yang menguntungkan negara. Selanjutnya, mencegah penyimpangan atau fraud dalam kegiatan pengadaan barang atau jasa dengan mempertimbangkan risiko fraud selama proses perencanaan, persiapan, pemilihan, dan pelaksanaan audit. Kemudian meyakinkan bahwa prosedur pengadaan barang jasa yang digariskan dalam pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa telah diikuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya untuk mengidentifikasi kelemahan pengendalian intern dan manajemen risiko atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh KPA atau PPK. Ini adalah karakteristik pengawasan untuk probity audit. Tadi sudah disebutkan juga tujuan dari probity audit adalah memberikan pendapat atau saran perbaikan terhadap proses pengadaan barang dan jasa agar sesuai dengan probity requirement, yaitu telah mematuhi prosedur, prinsip-prinsip, dan etika pengadaan barang jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan hasil audit atas dokumen informasi yang diperoleh. Sedangkan ruang lingkupnya adalah untuk seluruh tahapan pengadaan barang dan jasa, atau bisa juga untuk hanya tahapan terpilih sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan. Untuk tahapan pelaksanaan barang dan jasa yang dilakukan, apabila kita hanya pada satu tahapan, untuk tahapan sebelumnya seharusnya dipastikan apakah telah terlaksana sesuai dengan semestinya. Jadi kita harus tetap memastikan apabila kita masuk dalam tahap pelaksanaan. Jadi untuk perencanaan tetap kita pastikan apakah telah berjalan
sesuai dengan sebagaimana mestinya. Untuk probity audit ini metodologinya dilakukan dengan desk audit, field audit, itu kunjungan ke lapangan, terus benchmarking dengan membandingkan beberapa acuan-acuan yang ada, terus perbandingan dan analisis. Jika diperlukan dapat menggunakan tenaga ahli, tapi mungkin untuk penggunaan tenaga ahli memang masih terkendala untuk saat ini, Bapak Ibu. Terutama di Provinsi Sumatera Barat sendiri, kami belum pernah menggunakan tenaga ahli. Jadi kalau untuk penggunaan tenaga ahli tentu disediakan anggaran yang cukup ya, Bapak Ibu ya. Tapi kayaknya sampai di kami sendiri di Provinsi Sumatera Barat masih belum pernah menggunakan tenaga ahli. Sedangkan untuk tingkat keyakinan pada tahap probity itu memadai. Penyajian dokumen yang relevan dalam laporan itu wajib. Bentuk laporannya berbentuk surat PBJ yang sedang berjalan atau segera setelah tahapan PBJ selesai sampai sebelum pembayaran 100% yang sifatnya real time Bapak Ibu. Untuk pengujian bukti dilaksanakan secara menyeluruh untuk proses sampai dengan pemilihan penyedia dan dapat dilakukan sampling untuk tahapan berikutnya. Ini yang tidak kalah penting Bapak Ibu untuk kompetensi auditor. Harus memiliki sertifikat keahlian bidang pengadaan barang dan jasa atau memiliki sertifikat telah mengikuti pelatihan di bidang pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya memiliki pengalaman dalam audit PBJ dan yang kemudian memiliki sertifikat jabatan auditor. Sekurang-kurangnya memiliki sertifikasi JFA dan pengalaman melakukan audit PBJ atau sepaling kurang dalam satu tim minimal satu orang telah memenuhi kompetensi tersebut di atas. Mungkin yang jadi perhatian kita untuk memiliki sertifikat jabatan auditor Bapak Ibu, kemarin kami juga mengkomunikasikan dengan Widya Iswara di sana. Kan kalau kita di inspektorat kita memiliki 2 jabatan fungsional. Jadi Widya Iswaranya juga tidak dapat memberikan tanggapan. Jadi karena yang menyusun ini sebenarnya kan adalah BPKP Bapak Ibu. Jadi mereka kan jabatan pembina auditor. Jadi mungkin itu Bapak Ibu. Karena tidak tertutup kemungkinan di kita sendiri. PPUPD juga memiliki kompetensi yang dapat melaksanakan kegiatan probity audit ini dan sudah kita laksanakan di Inspektorat Provinsi juga Bapak Ibu. Untuk penggunaan tenaga ahli dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Tenaga ahli tentu disediakan anggaran dan biayanya Bapak Ibu. Selanjutnya untuk mengenai presentation letter itu harus ada lengkap. Ini adalah bentuk tanggung jawab dari manajemen untuk kegiatan agar berjalan secara optimal. Nah, saat yang kami alami juga saat ini, walaupun mereka sudah menandatangani manajemen itu, kita tetap masih kesulitan dalam melaksanakan kegiatan probity. Kemudian etika dan probity audit yaitu integritas, objektivitas, kerahasiaan, kompetensi, akuntabel, dan perilaku profesional. Manfaat bagi auditi adalah memadai bahwa proses pengadaan barang jasa sesuai dengan probity requirement. Untuk probity audit itu dilakukan selama proses pengadaan barang jasa pada setiap tahapan atau progres kegiatan PBJ untuk menilai ketaatan terhadap ketentuan pengadaan barang dan jasa. Itu kita mulai dari perencanaan, persiapan, pemilihan, pelaksanaan, dan serah terima. Ini sesuai dengan Perpres 16 tahun 2018 Bapak Ibu. Nanti hasil yang dikeluarkan itu ada yang bisa sampai output atau juga sampai outcome. Kalau untuk outcome itu udah dapat memberikan manfaat dalam proses pengadaannya.
Sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, jadi probity audit itu memberikan assurance. Dari assurance itu yang dilaksanakan secara independen oleh auditor probity. Nanti kita akan membandingkan kondisi yang kita temui pada saat probity, kita bandingkan dengan bukti-bukti audit sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau kriteria. Itu berdasarkan dokumen atau bukti-bukti audit. Selanjutnya, pada saat pelaksanaan kegiatan telah selesai dilaksanakan, maka dilakukan, disusunlah laporan probity. Sebentar, Bapak Ibu. Biang. Potong-potong kan. Seperti yang tadi sudah sampaikan Bapak Ibu, untuk tahapan probity audit itu untuk proses perencanaan, yaitu mendapatkan mandat probity audit, dilaksanakan, kemudian mendapatkan probity represent manajemen dari manajemen yang akan kita lakukan. Selanjutnya kita KK, setelah itu dilanjutkan dengan penyusunan tim audit dan surat tugas audit, dilanjutkan dengan pihak audit. Untuk pelaksanaan mungkin nanti disampaikan berupa skema audit yang akan kita lakukan. Kita menyusun program audit, daftar uji audit, yang sangat tidak kalah penting itu adalah komunikasi audit pada saat pelaksanaan. Dengan adanya itu, setelah selesai dilaksanakan, maka akan adanya simpulan bahwa kegiatan sudah dilakukan sesuai dengan persyaratan probity yang telah disepakati di awal. Ini sudah saya sampaikan Bapak Ibu. Dampak atau manfaat probity yaitu menghindari konflik kepentingan dan permasalahan, menghindari praktek korupsi, kemudian meningkatkan integritas sektor publik melalui perubahan perilaku dan perubahan organisasi, memberikan keyakinan yang memadai kepada masyarakat. Selanjutnya memberikan keyakinan secara objektif dan independen, menghindari potensi adanya litigasi permasalahan hukum dalam pengadaan barang dan jasa, kemudian memberikan informasi untuk pengambilan keputusan atau kebijakan di masa yang akan datang. Proses itu ya, dia itu di fungsi tidak berubah fungsi yang tabel mulai perencanaan tarik Objek audit probity. bawah. Audit probity adalah kegiatan yang melekat risiko tinggi dan bersifat kompleks. Ini nanti mungkin ada pengisian Bapak Ibu. Nanti dari sini kita akan dapat pengujian apakah itu bersifat tinggi, rendah atau sedang. Nanti dari sinilah yang akan kita tentukan apakah paket pengadaan barang dan jasa ini dapat diprobity atau tidak. Yaitu kegiatan yang melekat risiko yang tinggi dan bersifat kompleks, memiliki sejarah atau latar belakang yang kontroversial atau berhubungan dengan permasalahan hukum. Kemudian kegiatan yang sangat sensitif terkait isu politis. Selanjutnya berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas. Kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi pelayanan dasar masyarakat secara nilai relatif besar dibandingkan dengan nilai kegiatan lainnya. Yang tidak kalah penting yaitulah paket strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah. Kita skip beberapa ya Bapak Ibu, maaf karena kayaknya sudah saya jelaskan juga tadinya. Untuk tahapan audit itu adalah perencanaan. Tadi mungkin sudah saya jelaskan juga, yaitu mendapatkan mandat probity audit dari manajemen yang dilanjutkan dengan surat pernyataan probity dan surat representasi manajemen. Setelahnya kita setelah representasi manajemen menerbitkan itu,
Maka kita lanjutkan dengan penyusunan KK. Setelah KK ditetapkan, kemudian dilakukan penyusunan tim dan selanjutnya surat tugas. Kemudian setelah surat tugas diterbitkan, dilakukan pembicaraan awal dengan pihak auditan terkait pelaksanaan kegiatan. Ini sesuai dengan ya, pedoman pelaksanaan probity audit yang kita susun berdasarkan langkah-langkah kerja apa-apa yang akan kita laksanakan, Bapak Ibu. Saya rasa mungkin itu Bapak Ibu. Jadi materi yang saya lihat ini tadi sudah saya jelaskan juga. Sekarang saya jelaskan lagi. Jadi saya rasa mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Oh, mungkin ada tambahan dari tadi. Atau mungkin kita bisa langsung nanti berdiskusi Bapak Ibu. Mungkin itu ada di mana Pak? Di sini ada. Nggak apa-apa. Mungkin ada tambahan dari Pak Adi, Bapak Ibu. Layar saya sediakan untuk Pak Adi. Silakan Pak Adi. Udah kelihatan ya. Sudah nampak. Terima kasih teman-teman. Akan menambahkan sedikit saja. Kita kan sudah melaksanakan beberapa kali probity dan ada beberapa catatan kelemahan-kelemahan yang pernah kita lakukan terkait probity audit yang pernah kita laksanakan. Pertama, kelemahan probity itu adanya keterbatasan SDM pemeriksa, yaitu bisa jadi ketika kita meriksa satu kegiatan, kita diadakan juga pemeriksaan probity, jadi ada double job di situ. Fokus kita mungkin akan terbagi. Kedua, keterbatasan waktu, di mana waktu pelaksanaan probity itu kadang-kadang tidak sinkron dengan pelaksanaan tahapan yang kita probity. Kemudian kompetensi auditor, salah satu yang dipersyaratkan yang diterangkan oleh Bu Mirja tadi, salah satunya adalah kompetensi auditor yang ditugaskan dalam pelaksanaan probity audit. Kemudian ini yang paling sekarang probity-nya lemahnya hanya untuk pemenuhan MCP KPK. Itu. Jadi sebetulnya probity itu eh, kemauannya dua belah pihak, antara APIP kemudian memprobity dan pihak yang mau diprobity. Tetapi karena hanya untuk pemenuhan MCP KPK, rata-rata auditi itu tidak mau diprobity sebetulnya. Jadi kita akan sulit untuk mendapatkan data-data, mendapatkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pelaksanaan probity tersebut. Kemudian pencapaian tujuan probity tidak tercapai. Probity ini salah satu termasuk dalam pemeriksaan kepatuhan. Di dalamnya nanti terakhir nanti adanya kesimpulan. Terkadang pencapaian tujuan dari probity itu tidak tercapai. Salah satunya pertama tidak mengidentifikasi risiko. Kita harus mengidentifikasi risiko kenapa obrik ini atau auditi ini minta probity. Apakah resikonya di mana yang terlemah? Jadi harus kita identifikasi sehingga kita tahu penyebab besarnya resiko yang tinggi. Kemudian atensi manajemen kita tidak tepat waktu. Seharusnya atensi manajemen kita itu tepat waktu sehingga diharapkan itu dapat memperbaiki kondisi yang tidak sesuai dengan peraturan. Misalnya harus dilakukan ini, tetapi atensi manajemennya terlambat gitu. Jadi itu tidak berguna lagi. Eh, Kelemahan selanjutnya, ketersediaan dokumen yang diperlukan untuk melakukan kegiatan probity audit itu terkendala disampaikan oleh auditi yang diprobity. Misalnya dalam persiapan pemilihan, kita seharusnya sudah mendapatkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Misalnya ketika kita bertanya ini kualifikasi penyediaannya apa, persyaratannya apa, itu tidak disampaikan sehingga kita tidak dapat mengevaluasi pemenuhan dokumen tersebut. Kemudian pendekatan sampling data kita
tidak bagus karena kita tidak mengidentifikasi resiko yang ada. Malah resiko-resiko yang kecil kita kita fokuskan samplingnya sehingga resiko yang besar mungkin karena susah probitinya udah kita skip saja. Itu kan tidak bagus juga. Eh, dan rendahnya skeptisme auditor. Dalam probiti kita harus secara cermat menghidupkan alarm kita, skeptis kita terhadap keadaan-keadaan yang walaupun normal kita kita anggap itu ada sesuatu yang nanti adanya penyimpangan. Jadi skeptisme auditor itu harus kita kita pupuk sedemikian rupa sehingga kita dapat mengidentifikasi lebih dini apabila terjadi ada indikasi kecurangan atau yang lainnya. Yang paling banyak di kendalanya sebetulnya legal formal untuk pelaksanaan audit probity kita mungkin agak agak kurang bagus karena saya tidak tahu ya pedoman probity audit kita sudah ada apa belum untuk lingkup Provinsi Sumatera Barat. Kita hanya memakai pedoman yang per KBPKP 3 2018 yang notabene itu pun sudah tidak update, resiko-resiko pengadaannya sudah tidak sesuai, eh, kemudian pendelegasian wewenang. Jadi pendelegasian satu lagi kelemahannya pendelegasian wewenang belum ada. Ketika waktu itu didiskusikan di kelas, siapa yang menandatangani probity, atensi manajemen? Itu siapa yang nanti apabila yang harus menandatangani tidak ada, siapa ke bawahnya yang harus menandatangani atensi manajemen. Itu pun harus dituangkan di dalam pedoman probity kita sehingga legal standing kita juga tidak akan diperkarakan di lain waktu apabila ada masalah-masalah hukum di kemudian hari. Begitu mungkin tambahan dari kami, saya kembalikan kepada Ibu Mirza. Baik, Bapak Ibu, mungkin itu penyampaian dari kami secara umum. Mungkin kalau ada masukan atau apa dari Bapak Ibu sekalian, kami terima. Kami kembalikan kepada Pak Rifal. Silakan, Pak Rifal. Baik, terima kasih Bu Mirza dan Pak Adi Sufyan yang telah menyampaikan materinya. Tadi ada pertanyaan yang telah disampaikan oleh Pak Inspektur Kabupaten Agam di kolom chat Bu Mirza. Baik. Probity audit mereka mutlak. Bagaimana kita para auditor? Terima kasih untuk Bapak Welfijar underscore Ibda Agam. Pertanyaannya, probity audit memberikan keyakinan mutlak bagaimana kita para auditor memitigasi supaya tidak ada permasalahan di saat PA maupun di kemudian hari. Di saat pelaksanaan maupun di kemudian hari. Dalam tahapan probity audit, kita pertama kita harus merencanakan program kerja pemeriksaan probity audit dengan sedemikian rupa sehingga tadi identifikasi resiko yang tinggi kita lakukan sampel. Tentu tidak semua resiko dengan keterbatasan dan sumber daya SDM kemudian tentang kendali kita tidak semuanya kita lakukan pengujian. Makanya itu kita harus melakukan identifikasi risiko yang dituangkan dalam program kerja pemeriksaan. Program kerja pemeriksaan itulah yang nanti kita lakukan pelaksanaan auditnya. Dan program kerja pemeriksaan ini dapat direvisi sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan ketika kita melakukan probity audit tersebut. Sehingga segala pelaksanaan atensi manajemen yang dikeluarkan oleh kita itu semuanya terpatri dalam PKP kita. Ketika nanti di permasalahan ada kendala, tentu kita merujuk ke PKP dan ke tas kerja pemeriksaan kita. Apakah kita terlewat? Apabila itu tidak menjadi fokus dan itu terlewat, itu kan hal yang dapat di-skip karena kita identifikasi resiko yang tidak menjadi bagian dari
eh, fokus kita. Tetapi dikarenakan probity ini adalah kejujuran, seyogianya auditnya itu menyampaikan terbuka semua masalah, walaupun kita tidak teridentifikasi oleh tim probity, auditnya harusnya terbuka. Oh, ini ada masalah nih. Kita sebetulnya nggak paham nih. PPK-nya tidak paham nih melakukan pemilihan penyedia. Seharusnya terbuka. Nah, ketika audite dan pelaksana pengadaan yang kita probity tidak terbuka, maka disitulah terjadi eh, hal-hal yang dapat miss kita dalam melakukan probity audit. Gitu mungkin. Gimana Bu Mirza? Ada tambahan? Pak Azwar? Ada yang nanti Ya, masalah. ya, masalah keyakinan tua. Alah, ya, selesai. Mungkin sedikit saya tambahkan, Pak Welfizar, untuk memberikan keyakinan yang mutlak itu karena pada saat pelaksanaan probity kan kita sudah mengkomunikasikan. Jadi rasanya berdasarkan PKA yang kita susun dan kertas kerja dan sudah kita komunikasikan, itu adalah salah satu langkah kita untuk memitigasi kemungkinan-kemungkinan permasalahan yang timbul di kemudian hari, Bapak. Saya rasa itu, Bapak. Baik, terima kasih Bu Mirza, Bang Adi, sama Pak Zuar. Bagaimana dengan Pak Wilvizar? Apa masih ada tanggapan terkait dengan jawaban yang telah disampaikan oleh narasumber kita? Baik, kalau tidak ada tanggapan, kita persilahkan kepada Bapak Ibu yang lain untuk bertanya atau menanggapi bagi mungkin ada yang masih belum kurang jelas atau perlu pendalaman lebih, bisa langsung bertanya atau bisa di kolom chat. Silakan Bapak Ibu. Tambahannya tadi. Pak Ripa, tambahan tadi Pak Ripa yang Siap. resiko-resiko tadi. Ketika probity kita biasanya difungsikan juga sebagai probity advisor, di mana ketika rapat-rapat kita juga ditanyakan langsung saran-sarannya. Jadi kita tidak tertutup kemungkinan kita menjadi probity advisor juga. Namun hal ini tentu tidak serta-merta kita menolak ketika kita mengadakan rapat pembahasan sesuatu hal, misalnya di proses persiapan. Pasti teman-teman pelaksana pengadaan itu akan mempertanyakan sesuatu hal yang mungkin dirasa masih ragu, dan itu salah satu bagian dari probability advisor. Eh, Tentu kita tidak bisa menolaknya. Namun dalam hal ini, ketika kita difungsikan first line artinya kita seolah-olah pelaksana melakukan tugasnya PPK, melakukan tugasnya PPK. Itulah yang kita hindari, sehingga resikonya memang kita itu sebagai probity audit, bukan sebagai first line yang melaksanakan pelaksanaan pengadaan tersebut. Itu harus dibedakan. Kadang-kadang memang kita dituntut juga sebagai probity advisor. Contohnya misalnya ketika salah satu proses persiapan pemilihan. Salah satu PPK kita identifikasikan tidak memiliki kemampuan dalam membuat create paket di e-katalog. Bagaimana kita mengantisipasi resiko tersebut? Kita toh tidak harus membuatkan paketnya atau bagaimana, tetapi kita mewarning tanggung jawab PPK meng-create paket e-katalog. Seharusnya itu jadi tanggung jawabnya. Bagaimana dia masuk ke sistemnya, kemudian bagaimana dia meng-create-nya. Apabila tidak bisa, tentu disarankan untuk ditambahkan tim ahlinya. Tim ahlinya nanti yang mengguidance dan kemudian memproses itu. Tetapi secara apa tim tidak ikut terlibat. Itulah yang kita batasi resikonya. Sehingga kita tidak jadi first line pelaksana dalam proses pengadaan tersebut. Itu Pak Ripa mungkin tambahannya. Baik, terima kasih Bang Adi, sangat luar biasa tambahan paparannya. Biasa. Kita melaksanakan probity audit nantinya supaya bisa menjadi advisor bagi auditi kita nantinya ketika melaksanakan pengawasan.
Baik, Bapak Ibu, masih ada yang ingin bertanya? Yang ragu, silakan Bapak Ibu mungkin sharing di dalam pelaksanaan probiti yang telah dilaksanakan. Apakah ada kendala, atau kesulitan atau permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan? Mungkin kita bisa sharing di sini. Kita sama-sama untuk mencari solusi, mencari jalan yang terbaik dalam melakukan pengawasan sehingga dalam probiti ini hasilnya dapat maksimal. Jadi Iya. tidak Hasil menimbulkan masalah-masalah Bu, di kemudian hari. mengasuh Silakan Bapak Ibu. tintanya itu. Jika tidak ada, mungkin sekian saja Bu Mirza, Mahdi, Pak Azwar. Terima kasih. Ini ada lagi dari Bisa di-share. Pak Revisor. Artinya dia Mungkin bisa di-share pengalaman Iproh dari probiti yang dilakukan. Menarik ini Mungkin Bu Mirza. Apakah bersedia untuk meng-share probiti yang telah dilaksanakan? Apa mungkin rintangan-rintangan yang dihadapi, karena bagaimana pemecahan masalahnya? Mungkin ada pengalaman yang menarik dari Bu Mirza nih, atau Pak Zuar atau Bang Adi, apa yang bisa dibagikan kepada kita peserta Zoom pada pagi hari. Mungkin teman-teman ini ada yang bertanya tapi ragu nih. Jadi disarankan oleh Pak Inspektur. Nah, ini ada lagi dari, mungkin bisa kita simpan dulu ya Bu Mirza untuk pengalamannya, nanti bisa di-sharing kepada kita semua. Sekarang kita silakan Kak Feli untuk bertanya. Silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mirza atau Bang Adi, yang mau ditanyakan di sini, eh, di saat kita apa masuk bukan dari awal gitu, misalnya sama masuk di proses pemilihan, yang untuk review sendiri, eh, kan sebelum misalnya kita masuk di sini kan katanya di ketentuannya kan kita harus melakukan review pada tahap sebelumnya. Ya, kemarin kan kita melakukan review sampai tahap yang sampai perencanaan. Sebenarnya ketentuannya seperti apa yang bakunya? Apakah cuma kalau saya baca di apa PKB PKP itu cuman satu proses sebelum yang kita audit gitu. Kalau misalnya eh, pas waktu kita masuk di di apa atau pelaksanaan kah atau di pemilihan kah, ternyata di perencanaannya itu memang sudah enggak apa ada masalah. Ini gimana cara kita sebagai tim untuk menyikapinya? Makasih. Kan kemarin kita bahas. Terima kasih mana? Bu Feli. Bu Beli. Terima kasih Bu Beli. Eh, jadi ketika kita melaksanakan probity audit tidak keseluruhan tahap, malah mungkin ada di tahap tengah-tengah atau tahap terakhir. eh, Kita tetap walaupun aturan pedoman probity kita belum kita susun karena kita mengacu ke BPKP. Jadi tahapan-tahapan yang belum kita probity, yang tidak kita probity, kita pastikan dulu tidak ada permasalahan. Tidak ada permasalahan di tahapan tersebut bisa dilakukan dengan review. Kemudian karena review keteryakinan yang cuma terbatas, makanya di representasi manajemen itu dibunyikan bahwa tahapan yang kita tidak probiti itu tidak ada permasalahan sebelumnya oleh yang melakukan manajemen. Makanya di representatif manajemen itu dituangkan eh, bahwa tahapan sebelumnya yang tidak kita probiti tidak ada permasalahan dan kita pun melakukan eh, pengidentifikasian risikonya dengan cara hanya dengan mereview dokumen. Dokumennya ada tidak? Kalau ada itu dituangkan di dalam kertas kerja kita bahwa dokumen misalnya dalam perencanaan pengadaan dokumennya ada lengkap seperti itu Bu Feli. Dan dituangkan di representasi manajemen bahwa tahapan yang tidak dimintakan probitinya tidak ada permasalahan. Demikian Bu Feli. Ada kalanya Bu Feli ini sharing juga karena ada permintaan sharing. Ketika di tahapan itu ada masalah, sebetulnya di tahapan awal sebetulnya bermasalah dan dia tidak dan
auditnya tidak menyampaikan keinginannya untuk diprobiti karena masalahnya sudah tinggi, malah di tahapan selanjutnya, misalnya di tahapan pelaksanaan kontraknya, dia mengajukan mengajukan probiti kepada kita. Hal seperti itulah yang harusnya kita pupuk skeptismenya auditor itu. Kenapa resiko di perencanaan kok tinggi, tetapi dia tidak minta probiti, sedangkan di pelaksanaannya dia minta probiti. Jangan sampai nanti probiti kita itu hanya untuk melegalkan kegiatan mereka. Makanya ketika kita melakukan adanya resiko yang tinggi, kita identifikasi, dan kita sudah melakukan tahapan probiti yang tidak dimintakan, kita bisa apabila resikonya makin tinggi, kita bisa memberhentikan pelaksanaan probiti itu. Karena pemberhentian probiti itu dapat kita nilai dari tingkat resiko yang makin tinggi, yang tidak dapat lagi kita tangani, kemudian ada permasalahan hukum di dalamnya. Begitu, Bu Feli. Eh, jadi Bang, berarti tetap kita review dari awal ya, dari perencanaan, walaupun kita masuk di pelaksanaan Jadi untuk ketika memastikan kita apanya risiko tersebut. Oke, ketika kita dapat tahapan tidak ke semua tahapan, kita kan menyusun PKP untuk kegiatan tersebut. Di PKP itu kita dinarasikan bahwa tahapan sebelumnya akan kita review. Apa pokok resiko-resiko di review itu yang kita akan review apa? Apakah hanya dokumen ataukah prosedurnya? Seperti itu. Nanti kita tuangkan di kertas kerja review kita bahwa kita tuh mereview pemenuhan dokumen, ketepatan waktunya, ya kan, kelegalan dokumennya. Misalnya ada dokumen backdate. Ketika kita temukan di review itu ada dokumen backdate, mungkin ketika misalnya harusnya berita acara itu ditandatangani tanggal 10, ternyata itu backdate dan kita ketahui itu waktu direview. Seharusnya itu sudah menjadi perhatian kita untuk mengidentifikasi resiko, apakah resiko yang backdate itu masih kita dapat handle nggak di pelaksanaan audit probity auditor. Apabila backdate itu resikonya sangat tinggi sehingga tidak akan kita manage di pelaksanaan probity, seyogyanya penugasan probity itu kita hentikan. Seperti itu. Saya kembalikan ke Bu Mirza. Mungkin itu Bu Feli. Dan di dalam Perka BPKP juga di sana disebutkan Bu Feli terkait komisi yang ini, di mana disebutkan untuk tahapan terpilih agar dipastikan terlebih dahulu bahwa tahap sebelumnya mulai dari perencanaan tidak terdapat permasalahan. Dan itu ada di lampiran 2 Perka BPKP. Itu kan sektor. Iya, Baik, Mirza, kemarin itu kan kami memahaminya cuma tahap sebelumnya saja gitu. Misal kita masuk ke pelaksanaan, yang kita review cuma pemilihan saja. Itu pengertian kemarin itu. Ternyata memang harus semuanya yang kita review lagi. baik, Kak Feli, bagaimana? Cukup ya? Baik, bagaimana dengan Bapak Ibu yang lain? Masih ada yang ingin bertanya? Atau kita lanjut tadi ke eh, permintaan dari Pak Inspektur Agam untuk sharing dari narasumber kita terkait dengan pelaksanaan probiti yang telah dilaksanakan sebelumnya. Apa nih pengalaman menarik dari Bu Mirza, Bang Adi, atau Pak Azwar nih? Kami persilakan kepada narasumber. Baik, mungkin saya coba jawab dulu ya. Dari tadi beberapa rangkaian kali percakapan yang kita sampaikan tadi sebenarnya itu adalah bagian dari sharing pengalaman yang kita temui pada saat pelaksanaan probity audit. Yang tadi mungkin Pak Adi sudah sampaikan, saya juga sudah sampaikan pada saat pemaparan materi. Mungkin sebaiknya yang spesifik, mungkin kendala-kendala apa mungkin dari yang ingin diketahui. Kalau secara pengalaman kan tadi sudah disampaikan, mungkin manajemen
kurang kooperatif dalam memberikan dokumen karena kemungkinan mereka mungkin merasa mereka diperiksa padahal kita tujuannya untuk quality kan, quality assurance agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa itu bisa terlaksana sebagaimana mestinya sesuai Ya. dengan SOP atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi yang sering kami temui itu memang dalam pemenuhan administrasi dari manajemen terkait dokumen-dokumen apa yang kita perlukan sangat sulit sekali untuk didapatkan gitu. Jadi untuk itu yang paling sering kita temui dari manajemen. Mungkin ada tambahan dari Pak Adi. Pak Adi, silakan Pak Adi. Terima kasih Pak Wefijar. Mungkin sharing sedikit aja. Kami pun belum begitu banyak melakukan probity, tapi dari sekian pelaksanaan probity mungkin yang menjadi ada beberapa hal yang bisa kita sharing ke teman-teman semua. Itu minta. Ketika kita melaksanakan probity MTQ Sumatera Barat di tahun berapa ya, Bu ya? Itu 2022 ya Pak? 2022. Jadi pengadaan MTQ itu menjadi salah satu pengadaan yang dikecualikan. Kita biasanya kan pengadaan dengan seleksi, pengadaan langsung, penunjukan langsung. Ini pengadaan yang dikecualikan, jasa MTQ, jasa event organizer yang sedemikian rupa, dan kita tidak ada eh, harga tidak ada harga price listnya karena eh, price list yang ditetapkan itu tidak ada. Makanya kita waktu itu lebih difokuskan kepada penelaahan benchmarkingnya, Pak. Kita harus mengumpulkan beberapa kontrak dan pengadaan sejenis yang sudah mapan, yang sudah bagus pelaksanaannya. Nah, itulah kesulitannya. Ketika pengadaan yang jarang, harus kita benchmarking, tidak ada patokan harga. Nah, itulah ya kendalanya di situ. Dan alhamdulillah mungkin kita melakukan benchmarking kepada jenis dan pelaksanaan kontrak masa lalu yang tepat sehingga hal itu meminimalisir resiko yang akan terjadi. Kemudian untuk probiti di konstruksi eh, kita ada beberapa mungkin yang harus diperhatikan ketika kita memprobiti pelaksanaan pekerjaan konstruksi di mana eh, sebagai pelajaran juga kita eh, ada beberapa hal ketika pekerjaan konstruksi itu di struktur itu 80%. Kemudian pekerjaan non-struktural, struktur maksudnya di sini pekerjaan beton dan struktur yang biasa dilakukan oleh eh, pelaksanaan penyedia konstruksi biasanya seperti itu 80% struktur dan 20% non-struktur. Itu menjadi eh, kegiatan yang biasa kita lakukan. Namun ketika pekerjaan itu berbeda, terbalik. Konstruksinya itu cuma 20%, 80% itu pekerjaan spesialis, pekerjaan spesialis. Nah, itu mungkin harus kita telaah requirement kualifikasi penyedianya. Contoh mungkin dapat kita karena ini sharing ya, pekerjaan di eh, Probiti audit pembangunan gedung budaya. Gedung budaya waktu pakai tahap berapa itu, di mana 80% itu pekerjaan space frame dan 20% pekerjaan struktur besi, beton dan pekerjaan struktur beton. Namun kualifikasi penyedianya tidak dispesialiskan untuk pekerjaan yang 80% itu. Itu yang jadi eh, harus kita eh, harus kita apa skeptisme apa itu tidak hanya ini kualifikasi kan disediakan oleh pelaksana ini harus kita analisa benar nih ini sudah betul tidak sudah tepat tidak kualifikasi penyedia atau syarat-syarat penyedianya. Satunya lagi ada salah satunya yang pernah kita probiti terkait memang rata-rata probiti itu ketika si pelaksana kegiatan itu adanya intervensi. Salah satunya mungkin eh,
kegiatan-kegiatan pokir di mana mensrea sudah ada penyedianya, sudah ada calon penyedianya, sudah ada. Dan itu biasanya dimintakan probiti ke kita untuk menghindari hal tersebut. Dan ketika kita lakukan probiti, ternyata skeptisme kita terjawab. Misalnya begini, salah satu kegiatan yang dimintakan probiti, kita telaah dokumen perencanaan pengadaannya. eh, ini munculnya kegiatan ini munculnya kenapa? Munculnya disebabkan prosedur yang baku atau tidak. Kemudian setelah itu di tahap persiapan pemilihan, ini paketnya apa? Ketika teman-teman pelaksana, oh ini paketnya konstruksi, tidak mau konstruksi, ini maunya penyedia, kita harus skeptis. Kenapa mengarahkan ke penyedia? Mengapa tidak kepada penyedia barang? Kenapa tidak konstruksi? Itu pun harus harus kita dalami eh, kualifikasi-kualifikasi yang diserahkan ke kita oleh penyedia. Ternyata sesudah kita dalami, misalnya kita diarahkan untuk e-katalog. E-katalognya kita menyarankan untuk mini kompetisi, tetapi pihak lain menyarankan e-katalognya negosiasi. Tidak salah, semuanya betul, ada dalam aturan. Tetapi ketika resiko untuk pelaksanaan e-katalog negosiasi itu lebih besar dibandingkan dengan e-katalog mini kompetisi, tentu kita harus menyarankan e-katalog mini kompetisi. Begitulah mungkin sharing-sharing yang pernah kita lakukan. Ketika kualifikasi sudah disediakan, persyaratan KAK atau spesifikasi teknis sudah disediakan, kita juga harus menelaah itu apakah semuanya itu sudah sesuai dengan regulasi dan kita juga mengaitkan dengan skeptisme auditor itu. Kenapa ini seperti ini? Kenapa ini harus penyedia barang? Kenapa ini harus e-katalog negosiasi? Demikian Pak mungkin sharing yang sedikit yang mungkin ya pengalaman kami pun tidak banyak Pak. Jadi mungkin itu yang dapat disampaikan dari sedikit. Mungkin ada tambahan dari Pak Azwar. Bisa saya naik kuda, gini-gini kan. Baik, terima kasih penjelasan dari teman-teman tadi mungkin cukup memuaskan bagi teman-teman. Untuk itu saya coba juga memberikan sedikit arahan dan pandangan dari probiti yang kita lakukan pelatihan kemarin. Di kami dapat probiti kemarin itu selama lebih kurang 4 hari. Saya juga menyarankan kepada narasumbernya pada saat itu agar probiti itu 1 hari, 2 hari, 3 hari itu hari terakhir itu bikin kesimpulan dari seluruh materi, bagaimana cara melaksanakan probiti itu sendiri. Tapi nyatanya nggak dilakukan seperti itu sehingga para peserta banyak juga yang nggak mengerti apa itu dilakukan probiti. Untuk itu saya coba membahas sedikit tentang probiti itu sendiri, mulai dari perencanaan, persiapan pengadaan, kemudian persiapan pemilihan dan pemilihan itu sendiri dan pelaksanaannya. Jadi apa sih yang kita lihat dari perencanaan itu sendiri gitu. Nah, kita perbiti tapi kita memperbiti perencanaan apanya yang kita lihat di perencanaan. Itu kalau di perencanaan itu kita lihat yang penting utama sekali gitu. Yang direncanakan itu apa betul-betul sesuai dengan kebutuhan gitu. Contohnya gitu, yang direncanakan misalnya jalan misalnya. Apakah betul untuk perencanaan itu yang akan dibangunnya itu jalan gitu. Nah, kita lihat di kebutuhannya tadi bisa jadi kita lihat dari KK-nya sendiri tujuannya kemana gitu. Dan jangan nanti yang dipasangnya yang dikerjakan adalah turap. Itu sebagai contoh ya ilustrasi kita. Dan nanti kita melihat di perencanaan nanti intinya apa. Itu kita harus tahu gitu. Kemudian setelah perencanaan kita masuk persiapan pengadaan. Itu yang kita lihat di persiapan pengadaan itu APS-nya wajar atau tidak. Gitu. Nah, ini dalam konteks kita melakukan perbiti tadi. Kemudian KK-nya jelas.
Nah, itu harus tahu kita. HPS-nya itu udah didukung dengan dokumen-dokumen pendukungnya, walaupun kadang-kadang kita mencoba melakukan uji kembali, kadang-kadang itu tidak sesuai dengan apa yang dibuatnya di HPS itu sendiri gitu. Kadang-kadang dia mengambil perbandingan itu kadang kurang tepat atau kurang memadai atau dia mengambil kesimpulan sendiri gitu. Nah, apalagi kalau di perencanaannya masih masuk kita dalam perbitinya, itu kita uji juga ke lapangan. Benar dia enggak? Ini contohnya kemarin kami tim ada di jalan, di perencanaan dibikinnya 7 meter. Di lapangan kita lihat cuma 5,5. Apa Ibu? Jadi terlebih. Lanjut Pak Anwar, kayaknya terputus tadi. Halo Pak Anwar. Kriteria, penilaian, dan syarat penyedia jelas dan sesuai dengan ketentuan gitu. Nah, itu yang disampaikan tadi juga kita harus tahu juga apa sebab persiapan persiapan ini kriterianya udah memadai dengan yang dibutuhkan gitu. Apakah tidak gitu. Kita lihat tiap pertanyaan juga tuh draft kontrak yang tadi itu isinya apa gitu. Apa telah memenuhi persyaratan nanti kalau terjadi risiko-risiko dalam pelaksanaannya. Kemudian baru masuk pemilihan. Nah, pemilihan ini kita tanya juga nanti pemilihan apa dasar dia melakukan seperti ada tender, ada pemilihan ke banyak jenis pemilihan pengadaan jasa itu. Nah, itu kita minta justifikasinya. Kalau kita sebagai perbiti kita bukan mengarahkan dia harus tender, harus pemilihan, harus dengan ektalog. Minta justifikasi dari pihak PPK itu sendiri. Apa dasarnya dia membuat. Jadi bisa kita masukkan kepada manajemen atensi manajemen kita. Jadi atensi manajemen kita itu bisa kita minta sama dia nanti spesifik teknis dasarnya apa, KK-nya bagaimana, HPS-nya bagaimana, kemudian termasuk metode pemilihannya gitu. Nah, itu bisa kita masukkan atensi manajemennya. Dijawab nanti itu sebagai dasar kita. Jadi kita bukan memerintahkan dia harus begini begitu, bukan begitu. Itu pemeriksaan namanya. Tapi kalau kita cuma mengarahkan apa yang terbaik daripada yang ada itu kita bikin pilihan mana yang terbaik itu yang pilihnya gitu. Nah, di situ baru kita masuk ke tahapan pelaksanaan. Kalau pelaksanaan kita cuma dengan jadwal yang ada. Kalau kontrak itu kadang ada 9 bulan, ada 6 bulan, sedang kita dikasih dalam auditnya cuma kadang 10 hari. Kita bikin schedule tersendiri gitu. Kita bikin jadwal setiap pekerjaan selesai dari tahapan pertama selesai. Di sana kita melihat masuknya sejauh mana pelaksanaan itu sesuai dengan spek yang ada di lapangan. Atau dia mulai melaksanakan pekerjaan awal. Nah, jadi nggak mungkin pula kita setiap hari di lapangan kayak konsultan pengawas itu nggak mungkin kalau kita pemeriksaan kayak gitu tadi itu. Jadi kita mempunyai batasan tertentu dan waktu tertentu gitu. Nah, kemudian apakah pemeriksaan ini ada juga teman bertanya apa misalnya kita pemeriksaan long time maksudnya berlanjut gitu. Kalau saya menilainya berlanjut itu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPA atau PPK itu sendiri batasannya sampai kapan ya. Dari batas kapan tadi, kapan kita yang tepatnya masuk untuk melihat pekerjaan tadi kita perbitinya gitu. Demikian yang dapat tambahan dari setiap item perbiti yang harus kita
perbitikan gitu, supaya nanti ini menambah pengetahuan kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kembalikan kepada Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Mirza. wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Zwar, Bu Mirza, sama Bang Adi yang telah menyampaikan sharing sessionnya terkait dengan pelaksanaan probiti sangat luar biasa. Bisa menjadi referensi atau tambahan ilmu bagi kita dalam melaksanakan probiti audit nantinya. Baik, terakhir ada pertanyaan dari Pak Ferry Jaya. Ketika probiti audit pelaksanaan konstruksi ditemukan kekurangan volume dari kontrak. Apa rekomendasi yang sebaiknya diberikan? Apakah perbaikan atas kekurangan volume atau menjadi penyesuaian saat pembayaran termin? Mohon kepada narasumber untuk menjawab. Baik, mungkin saya coba jawab dulu terkait kekurangan volume pekerjaan ya. Kalau nggak salah tadi apabila pada saat probiti dilaksanakan ternyata ditemui adanya kekurangan volume pekerjaan. Untuk kondisi tersebut harus kita tengok dulu apanya dokumennya. Apakah terhadap kekurangan volume pekerjaan tersebut tidak mempengaruhi struktur. Kalau tidak mempengaruhi struktur, tentu dapat kita mengurangi pembayaran. Tapi kalau seandainya pekerjaan tersebut mempengaruhi struktur, tentu tidak dapat itu dikurangi pembayarannya. Harus dilaksanakan sesuai dengan dokumen pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan. Misalnya seperti untuk tiang harusnya tiangnya 4, ternyata yang dibangun 3. Apakah dari 3 tiang itu tidak akan mempengaruhi struktur nantinya? Kalau tidak mempengaruhi struktur, mungkin dapat kita kurangi volume pembayarannya. Tapi apabila mempengaruhi struktur dengan tidak adanya satu tiang, mungkin konstruksinya akan roboh. Tentu saja itu harus tetap dilaksanakan sesuai dengan dokumen pelaksanaan kegiatan. Ada tambahan Pak Adi? Ada Adi? Mungkin ditambahkan sama Pak Adi, Bapak Ibu. Terima kasih. Untuk ketika kita melakukan probity audit, ternyata ditemukan ada kekurangan volume. Seharusnya kalau probity auditnya ideal dan tahapan itu menjadi tahapan yang kita probitikan, kekurangan volume itu seharusnya tidak terjadi. Karena itu yang resiko itu yang kita minimalisir. Tetapi bagaimanapun mungkin kalau apabila hal itu terjadi, ada beberapa kondisi yang seperti tadi disebutkan oleh Bu Mirza. eh, dari awal dulu seharusnya kita probity ini tugasnya mengidentifikasi resiko. Ketika kita pelaksanaan probity di pelaksanaan konstruksi, misalnya konstruksi fisik yang ada kurang-kurang volumenya, kita kan mengidentifikasi resiko. Resikonya apa nih yang paling yang sering terjadi? Misalnya kekurangan volume, resiko tidak sesuai spesifikasi, dan lain-lain. Resiko-resiko itulah yang kita buatkan PKP-nya, sehingga kita harapkan resiko itu tidak terjadi. Apabila itu terjadi, ya kan, ada kecuali dan tidak tertutup kemungkinan itu terjadi. Ketika ada kekurangan volume, pertama betul seperti yang dijelaskan sama Bu Mirja tadi, eh, kita perlu ahli nggak? Kalau misalnya strukturnya eh, kuat atau tidak, itu kan perlu ahli. Jadi harus kita libatkan perencanaan di sini. Kita panggil perencananya. Perencana direncanakan ini tiangnya segini, dibangun segini. Bagaimana hitung-hitungan perencana? Kita anggap perencana itu sudah ahli kualifikasinya untuk merencanakan bangunan itu. Kemudian ketika ahli atau perencana itu menjawab, oke, strukturnya bisa dilakukan. Eh, itu tentu ada penyebabnya. Kesalahan siapa? Approve siapa sehingga dilakukan kekurangan volume itu? Ada approve-nya nggak? Memang di-approve untuk volumenya dikurangi atau tidak? Atau memang kelalaian di lapangan? Itu yang harus diidentifikasi. Misalnya semua sudah sesuai prosedur, requestnya ada, soft drawingnya sesuai, tetapi ketika dilaksanakan tidak sesuai. Tentu itu ada kelemahan. Dan disitulah kita harus memprobiti, ini lemah di sini. Kita tingkatkan lagi probity audit kita di pelaksanaannya. Nah, PKP-nya kita tambah untuk menghindari hal-hal serupa.
Ketika tadi ada kekurangan volume, struktur masih memenuhi, tentu bisa kita bayarkan apabila struktur memenuhi. Dan itu pun harus ada kajiannya dari ahli. Dan jangan lupa itu harus diadendum terlebih dahulu. Kita menjalankan untuk diadendum. Tetapi kalau tidak bisa diakui, tidak strukturnya tidak bisa diakui sesuai dengan beban maksimum yang direncanakan perencana, itu tentunya tidak kita akui pembayarannya, dan itu harus dibongkar. Demikian Pak Ferry, untuk Pak Ferry ya, Pak Azwan. Baik, terima Oke. kasih Bang Adi, Bu Mirza, atas penjelasannya. Mungkin penjelasan yang sangat lengkap, bisa memberikan eh, jawaban atas pertanyaan tadi yang telah disampaikan atau diajukan oleh Pak Ferry Jaya. Mungkin itu Bapak Ibu, saya lihat tidak ada lagi dari chat room atau dari yang raise hand dari masing-masing peserta. Nah, ya. Mungkin kita cukupkan. Apa masih ada dari peserta yang raise hand? Kesempatan terakhir. Sepertinya sudah tidak ada dan sudah puas dari Izin Pak penjelasan dari Rizal. masing-masing. Oh, masih ada ya dari Pak Nurpen Heriandes dari Inspektorat Iya, Padang Pariaman. iya, Silakan Pak. iya. Terima kasih Pak. Izin bertanya Bapak Ibu narasumber terkait dengan probiti. Kebetulan di Padang Preman kita juga sedang akan melakukan audit probiti. Saya ingin bertanya Pak, di dalam probiti bagaimana sebuah susunan tim probiti tersebut? Lalu bagaimana dengan waktu penugasannya? Apakah mengikuti selama proses perencanaan, pelaksanaan, atau pemilihan penyedia itu berlangsung? Lalu bagaimana kira-kira pembagian tugas antar timnya, Pak? Misalkan eh, kita probiti dalam sebuah proyek konstruksi gitu. Ya, mungkin itu saja dulu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nurpen atas pertanyaannya. Mungkin pertanyaan yang jelas ya Bu Mirza. Silakan untuk narasumber kita untuk menjawab bagaimana sih susunan tim yang profesional itu dalam melaksanakan probiti dan waktu penugasannya seperti apa dan apa saja tugas-tugas dalam tim yang ditugaskan dalam surat tugas. Itu silakan Pak Adi atau Bu Mirza atau Pak Azwar untuk Terima kasih dijawab. Pak Nurpen. Eh, Sebetulnya di aturan per KBPKP juga tidak secara jelas dituliskan gimana penugasannya, berapa sistemnya. Namun dalam pelaksanaannya kita, misalnya kita diberi tugas untuk probiti di pelaksanaan persiapan pemilihan penyedia, pekerjaan konstruksi. Ketika pekerjaan konstruksi itu pemilihan penyedia, kita kan meminta dokumennya, meminta penelaahannya di tahapan mana dia ingin diprobiti. Misalnya di tahapan persiapan pemilihan penyedia. Eh, setelah ekspos si audit, kita kan melaksanakan entry meeting, pertemuan pertama, dan mendapatkan hal-hal yang perlu kita dapatkan. Pertama, RUP-nya bagaimana? Ini di konstruksi ya. RUP-nya bagaimana? Kemudian pelaksanaan pemilihannya dengan apa? Misalnya pelaksanaan pemilihannya dengan tender. Kalau dengan tender, kita buat timeline waktunya dulu, Pak. Timeline waktunya itu dengan tender itu misalnya kalau untuk konsultan pengawasnya atau perencanaannya belum, bagaimana? Seleksi misalnya butuh waktu 2,5 bulan untuk konsultan perencananya. Kemudian setelah 2,5 bulan kita buatkan timelinenya, pemilihan penyedia untuk konstruksi dan pengawasannya. Itu harus kita buatkan timelinenya dulu sesuai dengan rencana pemaketan dan sistem metode pemilihan penyedianya. Ketika metode pemilihannya e-katalog, untuk seleksi untuk jasa konsultannya mungkin seleksinya masih 2,5 bulan. Tapi kalau untuk pemilihan konstruksinya, pemilihan penyedia konstruksinya mungkin bisa cuma 10 hari atau paling lambat 2 minggu. Seperti itu. Kita buatkan timeline tahapannya. Misalkan kita perpendek lah. Kita memprobiti jasa konsultan perencanaan di tahap persiapan pemilihan dengan metode
seleksi. Ketika metode seleksi kita lakukan di rapat pertama, kita buatkan timelinenya. Pelaksanaan seleksi itu berapa lama normalnya? Misalnya dari pembuatan dokumen pemilihan, kemudian sampai dengan penetapan pemenang itu 2,5 bulan atau 3 bulan. Nah, ketika itu kita buatkanlah inilah rentang penugasan pengawasan kita di 3 bulan. Namun tidak mungkin Pak Inspektur menugaskan kita 3 bulan hari penuh kan? Saya rasa tidak mungkin. Toh. Eh, dan disitulah kita pick resiko-resiko apa yang akan kita masuk ke dalamnya. Ketika ada resiko di tahapan persiapan pemilihan, kita di persiapan pemilihan dokumen apa yang harus kita lihat? Kapan selesainya seleksi jasa konsultan perencanaan itu, kita bisa eh, eh, datang atau melakukan apa dalam waktu 20 hari. 20 hari itulah yang kita buatkan surat tugasnya selama 20 hari dalam rentang waktu 3 bulan tersebut. Jadi sebetulnya kita dalam 3 bulan itu on off. Ketika kita butuhkan, walaupun udah lewat waktu 20 hari, ya ya kita laksanakan juga penugasan probity itu. Begitu Pak. Kita harus membuatkan timeline pelaksanaannya, misalnya tahapan berapa maksimalnya, kemudian resiko-resiko apa, kita hadirnya pas setelah diselesaikan dokumen-dokumen prosedurnya berapa hari, dan kita hitung, dapatlah kita hitung dari 30 hari tahapan seleksi inspektur itu bahwa kita PKP-nya seperti ini, kita membutuhkan waktu 20 hari penugasan probity dalam tahap pelaksanaan proses pemilihan penyedia. Begitu Pak. Jadi untuk tentang 30 hari itu kita hanya dapat 20 hari Pak. Nah, seperti itu. Biasanya seperti itu. Ada tambahan Bu Meja? Pak Azam? Baik, saya tambahkan sedikit ya dalam susunan tim dan probity dan pembagi tugasnya. Itu pertama kita mulai dari tahap audit perencanaannya. Pertama kita mendapatkan mandat probity audit pertama kali ini. Kemudian setelah dapat mandatnya kita melakukan pengenalan awal terhadap probity yang akan kita laksanakan. Kemudian kita mendapatkan surat pernyataan probity dan surat representasi dari manajemen. Jadi urutannya gitu Pak, kalau Pak kita mendapatkan gitu. Kemudian setelah itu, setelah dapat surat tugas, baru kita membicarakan awal dengan pihak auditan. Setelah itu baru kita lakukan pelaksanaannya. Itu tahapan yang harus kita lakukan dalam probity audit. Sedangkan susun tim yang disampaikan Pak Adi tadi, sekedar cukup dari tabel timeline kita pelaksanaannya waktu kalau kami melaksanakan audit di sini sesuai dengan timeline yang dibuat oleh KPA atau PPK-nya. Jadi kita minta sebelum kita turun, kita minta sebelum surat tugas kita ada, kita minta dulu jadwal yang ada di audit sendiri. Jadwalnya mana? Jadwal perencanaan kapan, kemudian jarak persiapan kapan, kemudian pemilihan kapan, kemudian pelaksanaannya kapan gitu. Jadi dari jadwal itu baru kita tentukan berapa hari kita nanti surat tugas kita yang kita buat. Bisa jadi surat tugas kita melebihi dari surat dari yang kita laksanakan. Misalnya surat tugas sebulan tapi kita laksanakan 10,
yang sesuai tahapannya kita turun sesuai risiko-risiko yang akan kita lihat di lapangan. Kapan kita tepatnya waktu turun gitu. Ini sesuai dengan yang direncanakan oleh audit itu sendiri atau PPK itu sendiri dalam prosesnya gitu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada narasumber telah memberikan penjelasan yang sangat lengkap, yang jelas, dan sangat luar biasa. Bagaimana Pak Nurpen dari penjelasan dari narasumber? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau sudah puas? Silakan Pak. Eh, Sementara sudah puas, Pak. Tapi ada satu lagi yang pengen saya tanyakan. Bagaimana pelaporannya jika saya nanya dalam kita kan tadi on off ke apa ya, ke lokasi atau ke auditinya. Nah, pelaporan kita ke PPK atau bagaimana, Pak? Misalnya kita lihat suatu permasalahan dalam proses eh, apa tadi perencanaan atau pelaksanaan tadi, ada permasalahan yang kita dapatkan. Nah, kita melaporkannya ke PPK-nya atau ke pimpinan auditi tersebut, bagaimana mekanisme pelaporannya dalam sebuah rapat kah atau via surat gitu, Pak? Silakan Ustaz. Terima Baik kasih, Pak. Pak, mungkin saya coba jawab dari pengalaman kami. Untuk hal-hal yang kami temui pada saat pelaksanaan probiti itu dan harus ditindaklanjuti dengan segera, itu biasanya kami membuat atensi manajemen Pak. Jadi nggak menunggu pelaksanaan tugas selesai. Nah, jadi kalau ada permasalahan yang kita temui pada saat pelaksanaan dan harus segera ditindaklanjuti untuk agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasanya sesuai, jadi kita membuat atensi manajemen dan itu kita tujukan kepada kepala dinasnya. Strategi itu bisa berkali-kali. Dan atensi manajemen itu tidak tertutup kemungkinan ada beberapa kali kami sampaikan sesuai dengan tahapan-tahapan yang kita temui pada saat probiti dilaksanakan. Dan untuk pelaporan biasanya setelah masa tahapan itu selesai dilaksanakan, nanti baru dibuat laporannya Pak Nurpen dan itu ber, berisi simpulan dan atensi manajemen yang kita sampaikan sebelumnya kita sajikan juga di dalam laporan yang akan kita sampaikan tersebut. Menjadi temuan. Nanti kita dalam laporan mungkin kita sajikan yang ini sudah ditindaklanjuti, yang ini belum ditindaklanjuti. Ibu, siap, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama. Baik, bagaimana Pak Nurpen? Sudah puas Pak? Ya, siap, Pak. Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Baik Bapak Ibu, mungkin itu sesi tanya jawab kita pada kali ini. Sepertinya sudah tidak ada yang bertanya. Mungkin kita masuk sesi foto bersama dulu Bapak Ibu sebelum saya tutup silat kita pada pagi hari ini. Silakan Bapak Ibu semua untuk mengaktifkan kameranya. Silakan Bapak Ibu untuk diaktifkan dan tim dokumentasi silakan untuk men-screenshot layar Zoom kita. Silakan silakan Bapak Ibu, saya hitung 1 2 3 ya. 1 2 3. Tangannya di kepala Bapak Ibu, kita angkat tangannya biar ada semangatnya gitu. 1 2 3. Sekali lagi 1 2 3. Baik. Sebelum saya tutup itu ada permintaan dari Pak Welfizar, ada rekaman Zoom-nya. Insya Allah nanti ada Pak rekaman Zoom-nya, nanti kita share dalam Drive atau YouTube, nanti mungkin nanti akan kita bagikan ke masing-masing inspektorat kabupaten kota dan inspektorat provinsi, nanti bisa mengulang kembali rekaman yang sebelumnya yang telah disampaikan oleh pemateri kita. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya telah hadir pada pagi hari ini mendengarkan sharing ilmu diklat tentang probity audit. Terima kasih kepada Bapak Ibu pemateri, Bu Mirza, Pak Adi Sofyan, dan Pak Azwar telah meluangkan waktunya dan berbagi ilmu dengan kita semua di sini. Semoga pengawasan yang kita laksanakan dapat semakin berkualitas
dan bermanfaat bagi pemerintah kabupaten kota dan provinsi di Provinsi Sumatera Barat. Akhir kata saya ucapkan mohon maaf jika terdapat kekurangan. Saya selaku pembicara mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.